Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dengan channel Dakwah Muslim. Semoga channel ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya, terutama bagi sahabat Al-Quran yang baru belajar membaca Al-Quran. Sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita lanjutkan pelajaran kita, yaitu belajar membaca Al-Quran beserta belajar tajwidnya. Mari kita mulai dengan pembacaan ta'awudz dan basmalah dengan harapan semoga pelajaran ini bisa bermanfaat, barokah, terutama diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan dan ditirukan. La in syakartum la azidannakum. La in syakartum la azidannakum. Kita bahas tajwidnya. La in syakartum, nun sukun, nun mati bertemu dengan shin. Cara bacanya samar didengungkan, siap-siap ke huruf shinnya. La insya, seperti itu ya. La insya kartum, kartum. Karroknya jangan lupa tebal ya. Jangan dibaca tipis. La in syakartum la azidannakum. Mim mati bertemu dengan lam. Tum la a. Jadi mim mati bertemu dengan lam ini jelas, terang, tidak boleh dengung, tidak boleh panjang. Tum la azi, itu salah. Yang betul syakartum la azi, langsung tum la azi, seperti itu ya. Tidak boleh disentak juga. Tum la, salah. Yang betul tum la azi, begitu. La azidannakum. Zi, la a ini pendek ya, jangan dibaca panjang hamzahnya. A-nya jangan dibaca panjang. La zidannakum. Zi panjang dua ketukan. Kenapa? Karena ada ya mati diawali dengan kasroh. Atau ya mati sebelumnya ya mati itu ada kasroh, seperti itu. Makanya disebut dengan mad asli atau mad tabi'i. La azidannakum, non tasydid, gunnah musyaddadah. Jadi kenapa? Karena non tasydidnya berdiri sendiri, bukan karena non mati bertemu dengan nun atau mim mati bertemu dengan nun, seperti itu ya. Jadi non mati, non sukun, non tasydid berdiri sendiri, gunnah musyaddadah, dengung dua ketukan. La azidannakum. Oke, kita ulang sekali lagi biar lancar. La in
syakartum la'azidannakum وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَجَعَلْنَا لَكُمْ waj'al pendek ya, waj'alna panjang dua ketukan karena ada alif diawali dengan fathah mad asli, alif sebelumnya fathah, mad asli atau mad tabi'i. Waja'alna lakum fiha mim mati bertemu dengan fa. Samar, jelas terang, bukan samar tapi jelas terang. Mim matinya jelas, fa-nya juga jelas. Kenapa? Karena ini hukum bacaan izhar safawi. Ya, izhar safawi. Semua huruf hijaiyah apabila ada ketemu dengan mim dan semua huruf hijaiyah selain ba dan mim, ya, maka itu bacaan izhar safawi. Kalau mim mati bertemu dengan mim, itu idgham mimi dengung. Kalau mim mati bertemu dengan ba, itu ikhfa safawi, juga samar dengung. Kalau yang ini jelas terang, tidak boleh dengung, tidak boleh panjang. Lakum fiha, itu salah. Yang betul lakum fiha, begitu ya. Lakum fiha waja'alna lakum fiha. Fi panjang dua ketukan. Kenapa? Karena ada ya mati diawali dengan kasroh mad asli. Ha juga sama. Fiha, ha juga sama dua ketukan karena ada alif diawali dengan fathah. Sama-sama mad asli. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ. Ma'a panjang dua ketukan karena ada alif diawali dengan fathah. Ma'ish, yish pendek. Shinnya berubah menjadi sukun. Yang awalnya sya berubah menjadi sukun. Kenapa? Karena berhenti. Karena waqaf atau berhenti. Kalau tidak berhenti atau lanjut ke ayat selanjutnya, maka ini ma'ayisha, dibaca ma'ayisha. Kalau berhenti di sini berarti ma'ayish, shinnya berubah menjadi sukun atau mati. Oke, kita ulang sekali lagi biar cepat lancar. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ yatakabbaruna, ru panjang dua ketukan karena di sini ada waw mati diawali dengan dhammah. Yatakabbaruna, begitu cara bacanya. Yatakabba ini pendek. Ru-nya ru panjang dua ketukan. Yatakabbaruna fil ardi. Fil yang awalnya fi itu panjang kalau berdiri sendiri. Terus karena ada ketemu dengan alif lam, ya di sini ada alif lam, maka ya dan hamzah wasolnya ini, ya awalnya ini kan hamzah wasol. Ini kan hamzah wasol. Hamzah wasol kalau ada di tengah seperti ini, ya bertemu dengan hamzah wasol, maka ya dan hamzah wasolnya tidak dianggap. Tidak alias tidak dibaca. Langsung fil, langsung mati ke lam, masuk ke lam sukunnya. Fil ardi, seperti itu.
Yatakabbaruna fil ardi. Ra-nya ra tafkhim, ra tebal, ardi. Yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Bighairil haqq. Kalau yang ini alif lam qamariyah tandanya sukun ya, al qamariyah. Terus yang ini bi ghairi, ghai sifat lin. Lentur, lemes, tidak boleh sentak, tidak boleh disentak, tidak boleh dipanjangkan, tidak boleh didengungkan. Bi ghairi itu salah. Bi ghairi itu salah juga. Yang betul bi ghairi, bi ghairi, ghairi, ghairi seperti itu ya. Bi ghairil haqq. Di sini ada alif lam qamariyah juga, al qamariyah atau izhar qamariyah. Terus haqqi. Haqqi ini berubah menjadi sukun. Kenapa? Karena berhenti atau waqaf. Karena qaf itu ketika ketika sukun maka berlaku hukum qalqalah. Karena ini huruf qalqalah ada di akhir, maka di akhir kalimat atau di akhir kata, karena ada di waqaf, qafnya, maka disebut dengan qalqalah kubra, ada di akhir. Kalau qalqalah sughra ada di tengah atau di depan. Begitu. Haqqo. Cara bacanya kalau tasydid ya, huruf kalau tasydid seperti ini cara bacanya haqqo seperti itu. Jadi dipantulkan ke huruf qafnya, dipantulkan ke huruf qalqalahnya. Haqqo bi ghairil haqqo. Seperti itu. Bukan cara baca, bukan seperti ini cara bacanya. Bi ghairil haqqo. Salah. Itu kalau bukan tasydid. Kalau hanya sukun. Tapi kalau tasydid berarti artinya qafnya ini ada dua. Begitu. Makanya cara bacanya seperti ini. Haqqo. Bi ghairil haqqo. Seperti itu. Oke, kita ulang sekali lagi. Yatakabbaruna fil ardi bi ghairil haqqo. Kita lanjut. Liyuzhirahu 'ala dini kulli. Liyuzhirahu, hu panjang di sini ya, ada tanda waw kebalik ya atau dhamma kebalik, itu panjang dua ketukan. Liyuzhirahu 'ala dini, 'ala dini, alif lam syamsiyah. Ya, kenapa? Karena setelah alif lam itu ada tasydid atau tandanya itu atau ada di alif lamnya tasydidnya, ada di lamnya tasydidnya itu alif lam alif lam syamsiyah juga. Kalau yang ini alif lam syamsiyah juga sama. Kenapa? Ada tasydidnya juga setelah alif lam. Begitu. Jadi tasydid itu bisa berada di lamnya, bisa berada di setelah alif lamnya. Begitu. Alal ya, seperti contoh alal ladzina. Kalau yang ini alad dini. Liyuzhirahu 'alad dini. Dini, di panjang dua ketukan karena ada ya mati diawali dengan kasroh. Dini mat asli atau mat tabi'i. Liyuzhirahu 'alad dini kulli. Di sini ada haknya yang awalnya panjang berharokat hi kasroh, walaupun panjang kalau berhenti hak itu tetap mati. Ya, hurufnya tetap mati walaupun walaupun panjang kalau berhenti seperti itu. Kalau berhenti walaupun panjang dibaca panjang maka tetap dibaca sukun, dibaca mati. Kulli.
Seperti itu. Oke, kita ulang sekali lagi biar cepat lancar. Liyuzhirahu 'ala dini kulli wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nun mati bertemu dengan shin, syamar dengung ya, didengungkan, siap-siap ke huruf shinnya. Wa min syarri, karena ini ikhfa hakiki. Wa min syarri ghasiqin, gha panjang 2 ketukan karena ada alif diawali dengan fathah. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ghasiqin, tanwin bertemu dengan hamzah. Idza hamzah, jelas, terang, tidak boleh dengung, tidak boleh panjang. Ghasiqin idza, salah. Yang betul ghasiqin idza waqab. Seperti itu, jelas, terang. Za panjang 2 ketukan karena ada alif diawali dengan fathah, mad asli atau mad tabi'i. Idza waqab. Di sini ba-nya karena yang awalnya fathah, karena waqaf atau berhenti, maka ba-nya menjadi sukun. Kalau sudah ba itu sukun, maka berlaku hukum qalqalah. Qalqalah apa? Karena ada di akhir ini ba-nya, ba sukunnya, karena berubah menjadi ba sukun atau ba mati. Qalqalahnya ada di akhir, maka disebut dengan qalqalah kubra. Cara bacanya waqab, langsung seperti itu. Bukan karena kenapa? Karena sukun, kecuali ada tasydidnya. Cara bacanya kalau ada tasydidnya seperti ini. Waqab, seperti itu ya. Tapi kalau tidak ada tasydidnya, cukup waqab, seperti itu. Idza waqab, begitu ya. Oke, kita ulang sekali lagi. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ulaika ala hudam min rabbihim. Ulaika, ini wawuhnya itu tidak dianggap. Kenapa? Karena wawuhnya ini sebagai tempatnya hamzah. Makanya ula langsung ke la. Ula, bukan ula. Salah. Yang betul ula. Seperti itu. Ulaika. Di sini ada layar, berarti ada mad bertemu dengan hamzah. Ya. Mad bertemu dengan hamzah. Kalau ada layar pasti ada mad. Ada mad bertemu dengan hamzah di satu kata. Ulaika itu kan satu kata, para malaikat artinya. Oke. Jadi mempunyai satu arti, itu namanya satu kata. Begitu. Satu kata. Makanya disebut dengan panjangnya wajib 5 ketukan atau 6 ketukan. 5 atau 6 ketukan kalau dihitung dengan huruf lamnya, seperti itu. Jadi mad wajib muttasil. Ulaika ala hudam. Ala panjang 2 ketukan karena ada tanda berdiri di atas. Ada tanda berdiri di atas maupun di bawah, sama-sama panjang 2 ketukan. Ala hudam mir rabbihim. Tanwin bertemu dengan mim. Cara bacanya masuk ke mim disertai dengung 2 ketukan karena ini idgham bi gunnah.
idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah, idgham artinya masuk, bi gunnah dengan dengung. Artinya masuk ke mim dengan dengung, ya dua ketukan. Ala seperti itu. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Hudammi tanwin bertemu dengan mim itu bi gunnah tadi sudah. Terus mir rabbihim nun mati bertemu dengan ro. Cara bacanya masuk ke ro tanpa dengung. Kalau yang ini masuk ke mim dengan dengung. Kalau yang ini masuk ke ro tanpa dengung. Kenapa? Karena idgham bila gunnah. Kalau yang ini idgham bi gunnah. Jadi masuk ke mim dengan dengung. Yang ini masuk ke ro tanpa dengung. Bila idgham masuk, bila tanpa, bila gunnah tanpa dengung. Idgham bila gunnah itu hurufnya hanya ada dua, lam dan ro. Apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan lam atau ro, maka cara bacanya masuk ke lam atau ro-nya tanpa dengung. Kalau yang idgham bi gunnah itu ada 4, ya, nun, mim, wawu. Apabila ada tanwin atau nun mati bertemu dengan ya, nun, mim, atau wawu, maka cara bacanya masuk ke huruf yang 4 tadi, idgham bi gunnah, ya, nun, mim, wawu, dengan dengung. Ya, dengung dua ketukan seperti itu. Ala hudam mir rabbihim, mir rabbihim. Jadi langsung mirrah seperti itu. Mir rabbihim tanpa dengung. Oke, kita ulang sekali lagi biar cepat lancar. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Kita lanjut. Kana zalika fil kitabi mastura. Kana zalika. Kana panjang dua ketukan kanya karena ada alif diawali dengan fathah. Kana zalika, za panjang dua ketukan, zalika dua ketukan karena ada tanda berdiri di atasnya. Kana zalika fil kitabi, fil yang awalnya fi panjang karena bertemu dengan alif atau hamzah wasol ini, ya dan hamzah wasolnya tidak dianggap. Kenapa? Karena ada di tengah ini, tidak boleh. Ya, pokoknya ada hamzah wasol di tengah, tidak usah dibaca atau tidak dianggap. Jadi tidak baca panjang. Fil kitabi salah, yang betul langsung masuk ke lam dari fi. Fil seperti itu. Fil kitabi alif lam komariah tandanya sukun. Ta panjang dua ketukan karena ada alif diawali dengan fathah mad asli atau mad tabi'i. Kana zalika fil kitabi mastura. Mastura. Tu panjang dua ketukan karena ada waw mati diawali dengan dhamma mad asli atau mad tabi'i. Ro awalnya ron karena berhenti maka tanwinnya berubah menjadi fathah. Yang awalnya fathatain berubah menjadi fathah. Contoh cara bacanya panjang dua ketukan. Mastura. Ini namanya mad iwad. Seperti itu ya. Kita ulang sekali lagi biar cepat lancar. Kana zalika fil kitabi mastura. Waja'al mu'azziruna minal a'rab.
Wajah, ini panjang, ada tanda ada layar berarti ada mad. Mad bertemu dengan hamzah di satu kata, jaa. Jaa ini artinya datang. Artinya kalau artinya cuma satu berarti satu kalimat atau satu kata. Berarti ini mad wajib. Kalau mad bertemu dengan hamzah di satu kata, berarti mad wajib muttasil. Wajib 5 ketukan atau 6 ketukan panjangnya. Oke. Waja'al mu'azziruna. Di sini ada alif lam qamariyah tandanya sukun. Mu'azziruna. Ru panjang 2 ketukan karena ada waw mati diawali dengan dhammah. Waja'al mu'azziruna minal a'rabi. Minal a'rabi ada alif lam qamariyah tandanya sukun. Ya, pokoknya kalau ada alif lam terus ada sukunnya berarti itu al-qamariyah atau izhar qamariyah. Kalau ada tasydidnya berarti itu idgham syamsiyah atau asyamsiyah seperti itu. Minal a'rab. A'rab ini awalnya mad asli. Kenapa? Karena ada alif diawali dengan fathah. Berhubung mad asli diakhiri dengan huruf hidup berada di waqaf, maka berubah menjadi mad arid lisukun. Panjangnya boleh 2, boleh 4, boleh 6 ketukan. A'rab, minal a'rab. Nah, berhubung di sini ada ba mati. Kenapa? Karena ba-nya yang awalnya kasroh berubah menjadi sukun atau mati karena waqaf, berhenti. Ya, kalau tidak berhenti ya tetap bi bacanya. Kalau karena berhenti maka bi-nya berubah menjadi sukun. Makanya rob seperti itu. Kenapa? Karena ini berlaku hukum kolkolah. Kolkolah kubaro. Kenapa ada di akhir kalimat atau akhir kata? Jadi kalau di akhir kata kolkolah kubaro, cara bacanya minal a'rab. Seperti itu ya. Oke, kita ulang sekali lagi. Oh ya, barusan kolkolah biar sahabat Al-Quran semuanya paham atau ingat, kolkolah itu hurufnya 5. Ada qaf, to, ba, jim, dal. Dan syaratnya wajib sukun atau mati. Kalau tidak sukun itu bukan kolkolah. Kalau sukun yang 5 itu, maka itu berlaku kolkolah. Baik kolkolah sugro maupun kolkolah kubro. Tergantung dari letaknya ada di mana nanti. Oke, seperti itu. Kita ulang sekali lagi biar cepat lancar. Waja'al mu'azziruna minal a'rab. Iyaqafukum yakunu lakum a'da'a. Iyaqafukum. Di sini ada non mati bertemu dengan ya. Cara bacanya masuk ke ya disertai dengung karena idgham bi gunnah. Ya itu hurufnya idgham bi gunnah. Non mati bertemu dengan ya, idgham bi gunnah, masuk ke ya-nya disertai dengung. Iyaqafukum. Qafu, fu panjang 2 ketukan karena ada waw mati diawali dengan dhammah. Fukum, fu 2 ketukan. Iyaqafukum yakunu. Kum yakunu. Mim mati bertemu dengan ya jelas terang. Kum ya langsung. Kum ya. Ya mim matinya jelas, ya-nya juga jelas karena izhar safawi. Kum yakunu.
Seperti itu. Yakunu, ku dan nu sama-sama mat tabi'i, sama-sama panjang dua ketukan. Kenapa? Karena ada waw mati diawali dengan dhammah. Waw mati diawali dengan dhammah. Mat asli atau mat tabi'i. Yakunu lakum a'da'a. Lakum, mim mati bertemu dengan hamzah. Lakum a, langsung. Mim matinya jelas, hamzahnya juga jelas. Kenapa? Karena idhar safawi. Bacanya jelas, tidak boleh dengung. Ya. Lakum a'da, itu salah. Lakum a, seperti itu ya. Cara bacanya kum a, begitu. Kita ulang sekali lagi. Qafukum yakunu lakum a'da'a. Ini mat bertemu dengan hamzah di satu kata, wajib 5 ketukan atau 6 ketukan ya. Karena berhenti, maka tanwin an-nya berubah menjadi panjang. Panjang 2 ketukan a, begitu ya. Jadi panjang dua ketukan. Ada a, itu khusus tanwin an. Kalau un sama tanwin in itu berubah menjadi sukun, bukan panjang ya. Contoh a'dain seumpama ya. Ini contoh a'dain. Maka in-nya berubah menjadi hamzahnya berubah menjadi sukun, a'da, seperti itu. Atau a'daun, a'da, seperti itu cara bacanya. Tapi khusus alif tanwin an ya, atau fathatain, maka hamzahnya berubah menjadi fathah panjang. A'da a, begitu ya. Jadi khusus tanwin. Kalau fathah, dhammah, kasroh jelas itu pasti sukun. Atau tanwin un, dhammatain atau kasrotain itu tetap berubah menjadi sukun. Kalau fathatain itu panjang 2 ketukan. Ada a, seperti itu. Kita ulang sekali lagi biar cepat lancar. Qafukum yakunu lakum a'da'a. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, semoga video kali ini bisa bermanfaat, barokah, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bermanfaat, barokah untuk kita semuanya, terutama untuk sahabat Al-Qur'an yang baru belajar membaca Al-Qur'an. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih banyak atas dukungannya, baik yang sudah subscribe maupun yang belum subscribe, baik yang sudah bergabung maupun belum bergabung. Saya ucapkan terima kasih banyak, jazakumullahu khairan katsiran. Semoga Allah membalasnya dengan yang terbaik, dengan ilmu dan rizki yang bermanfaat fid dini wad dunya hatta al-akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe, dan jangan lupa klik tombol loncengnya, dan jangan lupa di share juga ya videonya. Kalau ini videonya bermanfaat, di share ke sahabat Al-Quran yang lainnya. Bagi yang belum bergabung, silahkan bergabung agar channel ini tambah berkembang lagi, tambah bermanfaatnya lagi. Terima kasih, dan saya mohon maaf apabila ada kekurangan, apabila ada keterangan ataupun bacaan saya yang salah, tolong dikoreksi di kolom komentar. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.